Jadi hari pembalasan itu bukan hanya kita bayangkan yang di akhirat, tapi hari-hari kita ke depan ini terus kita dibalasi oleh Allah. Yang baik dibalasi dengan baik, yang buruk dibalasi dengan buruk. Ada yang balasan itu langsung kita rasakan di dunia, dan ada yang kita rasakan di akhirat. Coba ingat ketika kita susah, gelisah, sakit, rasa takut dan sebagainya, itu balasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmat karunia-Nya kita masih diberi kesempatan berkumpul hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini adalah senantiasa dalam ridho-Nya. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, hari ini kita kembali seperti biasa saling mengingatkan tujuan hidup kita, karena Allah bilang, takutlah kalian dengan apa yang di hadapan kalian. Apa sebenarnya di hadapan kita? Din, balasan. Ya. Jadi Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Jadi hari pembalasan itu bukan hanya kita bayangkan yang di akhirat, tapi hari-hari kita ke depan ini terus kita dibalasi oleh Allah. Yang baik dibalasi dengan baik, yang buruk dibalasi dengan buruk. Ada yang balasan itu langsung kita rasakan di dunia, dan ada yang kita rasakan di akhirat atau di alam kubur. Jadi mengingat hari-hari yang kita akan dibalasi, maka kita takut. Coba ingat ketika kita susah, gelisah, sakit, rasa takut dan sebagainya, itu balasan. Nah, kemudian nanti ketika sakratul maut, alam barzah, alam kubur, padang mahsyar, mizan, dan seterusnya sampai dengan akhirat yang tidak ada akhir. Ini yang kita takut. Supaya apa? Iman kita kuat. Ini yang kita harus ingat selalu. Jadi disuruh ingat mati, takut kepada Allah. Jangan terbalik. Ya. Nah, jadi yang kita diperintah supaya beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu kan yang pertama adalah iman. Iman itu percaya. Sebenarnya yang mana dalam diri kita itu iman itu? Jadi kalau ibarat iman itu seperti batang kayu atau tanaman, ya. Jadi dia harus disirami, harus dirawat setiap hari, setiap waktu, dikasih pupuk yang sesuai, sehingga enggak rusak tanamannya. Kemudian sampai terus tumbuh dan berbunga, berbuah. Tetapi ketika berbunga, berbuah, itu ketika masih kecil itu datang gangguan juga. Kadang angin kencang meruntuhkannya, buahnya. Atau ketika udah kuat tangkainya, atau sudah tua dan mau matang, itu hewan-hewan malam itu kelelawar, dia akan mengganggu tanaman itu dari hasilnya. Jadi apa yang kita lihat ketika tanaman itu berbuah dan matang,
kita dapat merasakan nikmatnya. Kita bisa untuk kebutuhan diri kita, bisa kita bagi, bisa kita jual. Ini perumpamaan ya, perumpamaan dari iman itu. Ketika sudah berbuah dan matang dan bisa dijual, kemudian hasil atau kita infakkan, Allah akan melipat gandakannya. Kemudian yang kita jual, hasilnya bisa untuk dibelikan barang yang berharga seperti emas dan sebagainya. Itulah untuk kita siapkan untuk hari depan kita. Ini dari keimanan. Kemudian yakin. Ini saya hari ini ingin menyampaikan dua ini, iman dan yakin, untuk mengingatkan kita. Jadi iman itu dia tumbuh dan harus dirawat. Kemudian yang kita tadi hasilnya dapat dari penjualan buah, kita belikan emas atau perak atau mutiara, berlian dan sebagainya, semakin banyak buahnya dan bagus hasilnya, maka semakin tinggi harganya. Kalau yang harganya tinggi, juga kita bisa membeli sesuatu yang lebih berharga. Nah, sesuatu yang berharga itulah namanya yakin. Ya, hasilnya yang kita ini dapatkan tadi yang berharga, itulah yakin. Jadi kalau iman itu adalah dia berproses dan menghasilkan, ketika kita mendapatkannya dan jumlah dari yang kita belikan itu emasnya tadi, kita bisa gunakan untuk apapun itu. Bisa kita bantu orang, bisa kita beli sesuatu kebutuhan, itu dari yakin. Jadi beda ya antara iman dan yakin. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan yakin? Ada yang bertanya, jadi Bu, kalau kita beriman, apa pasti sudah yakin? Belum tentu. Karena keyakinan itu bukan agama, tapi beragama kita harus yakin. Keyakinan itu sesuatu yang besar nilainya. Kalau kita ingin membantu seseorang, kalau kita nggak yakin, nggak bisa. Nah, kita mau melewati jembatan, kalau kita nggak yakin, jangan lewat. Bisa jadi masalah. Nah, ini dalam kehidupan kita itu begitu juga. Jadi intinya, kita sekarang untuk merawat keimanan kita, iman kita. Ini memang harus senantiasa telaten. Itu merawat keimanan. Dengan apa? Ya, dengan menuntut ilmu. Ilmu yang yakin adalah Al-Quran. Jadi apapun yang kita kerjakan atau kita ketahui, kembali rujukannya ke Al-Quran. Jadi intinya kita yang harus kita kuatkan adalah keimanan kita, iman percaya kepada Allah, malaikat, kitab dan seterusnya. Rukun iman semuanya adalah gaib, gaib tidak nampak. Kita udah belajar hari itu ya, semua rukun iman itu gaib, yang nampak orangnya. Kalau Rasul yang nampak orangnya, tapi Rasulnya itu gaib. Jadi percaya dengan yang gaib. Kalau kita percaya kepada Allah, kita di mana? Allah di mana? Ya. Jadi Allah mengatakan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi artinya tidak ada sesuatu pun yang tidak diliputi oleh kekuasaan Allah. Jadi kalau kita duduk di sini, berarti kita diliputi oleh Allah.
Kalau diliputi itu semua, dari dalam, dari belakang, kiri, kanan, jadi semua kita dalam kekuasaannya. Sehingga kalau kita mengatakan kita sholat menghadap Allah, itu jangan kita berpikir berhadap-hadapan begini, ya. Tapi hati kita yang kita hadirkan, hati kita yang hadir untuk menghadap Allah. Jadi ini supaya apa? Kenapa ini saya sampaikan ini? Supaya kesadaran kita itu jelas. Ketika kita mau mengerjakan sholat, karena kita diliputi oleh kekuasaan Allah, berarti kan Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah maha teliti dengan apa yang kita kerjakan. Cobalah misalnya kita celupkan roti atau kerupuk dalam air. Jadi berarti kan kerupuk atau roti itu diliputi oleh air. Berarti kalau seperti itu, berarti tidak ada bagian yang dia bisa lepas dari air itu. Jadi ketika kita mau menghadap kepada Allah, kita harus sadar bahwa kita ini sebenarnya fana, tidak ada, yang ada hanya Allah. Karena Allah menciptakan kita, menjadikan kita. Yang ada hanya Allah. Jadi ini yang kita harus kuatkan, supaya apa? Kita betul-betul tenang. Karena kalau tidak kita mengingat seperti itu, ketika kita menghadap, kita melihat, mata melihat ke tempat sujud, itu terbatas. Yang ada pandangan kita tidak melingkupi semuanya. Tapi kalau kita sadar seperti roti yang dicelup tadi, berarti pandangan kita akan ke semuanya. Kalau ke atas nggak ada batas, kalau ke bawah juga nggak ada batas. Pandangan dalam rasa. Paham nih ya? Jadi ini yang kita harus kuatkan supaya kita sholatnya jangan seperti kalau yang lalu misalnya lalai, biar tidak lalai lagi. Ya. Karena apa? Kita jelas kita menghadap kepada Allah, kita dalam kesadaran yang sebenarnya.